Jadi kalau kemarin kita udah ngebahas portable SSD yang kapasitasnya 25 TB tapi harganya 600.000 yang ternyata dia fake dan itu hanyalah micro SD ternyata setelah kita bongkar. Sekarang saya nyoba import lagi SSD 1 TB yang saya bilang sih ini paling murah di AliExpress dan dia udah 10.000 terjual. Ini saya beli dengan harga sekitar 585.000, kapasitasnya 1 TB dan bisa dibilang ini adalah SSD 1 TB paling murah untuk saat ini. Tapi apakah dia real? Kalau di sini sih tulisannya NVMe Gen 3. Seharusnya speednya lebih dari 2000 Mbps. Jadi langsung aja kita coba. Kalau untuk SSD yang ini sih saya yakin real ya. Karena yang kemarin itu terlalu too good to be true gitu. Karena 25 TB harganya 600.000 itu kayak nggak mungkin. Kalau ini masih make sense dengan harga 585.000 1 TB. Karena kalau saya lihat di beberapa e-commerce, ini contohnya Tokopedia, ada merek Adlink itu harganya 950.000 untuk yang 1 TB. Ada yang murah lagi, mereknya itu Kaizen ya. Itu 660.000 dan dia juga terlaris di Tokopedia nomor 9 untuk kategori SSD. Cuman kalau misalkan kita bandingkan ya ini yang paling murah 585.000, tapi apakah speednya real? Kalau di sini ini sih tulisannya 3 year warranty ya, 3 tahun. Cuman kalau kita ngomongin warranty, kalau kita import dari AliExpress ya ribet ya, warrantinya itu kita harus kirim balik lagi ke sana. Kalau misalkan kita beli di Indo kan after sales-nya lebih jelas ya. Jadi dengan harga sekitar selisih berapa nih 585.000 dengan yang Kaizen ini 660.000, jadi selisihnya sekitar 80.000. Apakah worth it untuk kita beli di AliExpress? Kita langsung coba aja lah. Dan 585.000 itu sebenarnya belum pajak. Pajaknya itu sekitar 139.000 ya. Jadi kalau di total 585 139 dia lebih mahal dibandingkan yang Kaizen tadi. Jadi sebelum kalian import apapun di AliExpress itu harganya belum include pajak. Dan soal pajak ini jujur saya bingung. Setahu saya itu 17,5% kalau misalkan di total. Jadi 585 kali 17,5 saya males gitu, jadi editor nanti langsung pop upin aja hasilnya berapa. Karena kayak nggak mungkin kalau misalkan 139.000. Jadi perhitungannya kayak gimana? Intinya dengan 585 pajaknya 139.000 ya, itu kayaknya lebih dari 20% kayaknya ya. Jadi harganya lebih mahal. Jadi langsung aja lah. Di sini sudah ada XP Omen, jadi kita langsung pasang aja dia. Ini kita nggak dapet baut ya BTW. Jadi karena Omen ini punya 2 slot M.2 dan dia udah support dengan M.2 PCIe Gen 4 tuh ya. Jadi ini dia tetap support jadi backward compatibility gitu. Oh, ini udah ada OB-nya ternyata guys. Jadi untuk cara pasang SSD itu gampang banget sih ya. Kalian nggak perlu ke teknisi kalau misalkan SSD-nya itu bukan untuk operating system, dia jadi lebih mudah lagi. Jadi kemarin filenya itu korup, makanya kalau kalian lihat sekarang setup-nya beda, terus baju saya beda, yang bisa diselamatkan cuma intronya aja. Jadi ini saya shoot lagi, dan laptop yang kemarin udah dipakai lagi sama Tito untuk edit, jadi sekarang kita tes pakai PC ya untuk SSD wall RAM. Yang kita beli seharga 585.000 dari AliExpress, tapi tuh kalau kalian lihat di situ ya, nanti tolong di-B-roll ya. Dan ketika dia lagi bekerja, itu ada kayak semacam indikator kayak flash disk nyala-nyala gitu ya. Dan ini sih sekarang sebenarnya udah kita tes ya kemarin ya. Cuman ini saya tes ulang. Jadi kalau kita lihat di sini kristal disknya dia dapat 1634 Mbps untuk read-nya. Kemarin tuh ketika kita coba itu sama juga ya, 1634 sama 1432 untuk writing-nya. Terus untuk ngopi file sebanyak 120 GB itu dia bisa ngopi selama 10 menit 41 detik. Yang sebenarnya ya standarnya NVMe Gen 3 ya. Karena kalau misalkan kita lihat di AliExpress yang 1 TB itu diklaim bisa sampai 2500 Mbps. Tapi ketika kita tes di PC kita ini yang dia juga support dengan NVMe Gen 3, ternyata speednya nggak sampai 2000 Mbps. Dan kalau kita lihat ya di sini ini kristal disknya udah selesai belum? Coba kita lihat dulu kristal disk test pertamanya dia udah selesai. Oh belum ya, masih jalan. Dan kalau kita lihat di sini ini ada, sebentar kita carikan yang Walmart. Nah ini kalau misalkan di HW Info dia itu drive temperatur atau temperatur SSD-nya itu ada di 48 derajat Celcius ketika kita pakai untuk stress test ini. Oh ini udah berhenti, sekarang kita coba lagi. Kalau misalkan dia running, temperaturnya itu ada di berapa ya? Karena ini ada Smart Corsair. Corsair ini yang operating sistemnya dia, C, itu 50 derajat Celcius. Terus ada drive-nya Synology, hard disk-nya Synology. Ada banyak ya storage kita di sini ya, cuman kita fokus ke yang Walmart-nya aja. Jadi ketika dia running Crystal Disk ini, temperatur masih aman di 48 derajat Celcius. Terus kalau kita lihat drive remaining life-nya itu masih 100% ya karena dia masih baru.
Kalau misalkan yang Corsair ini dia udah turun di 99%. Mungkin kita coba untuk copy file lagi ya, karena kemarin kita udah coba ini, jadi kita stop dulu. Kita copy file dari misalkan, kita coba dulu properties, dia ada di 52 GB. Oke, kita copy, terus kita paste ke Walmart-nya ini. Nah, dia jalan dengan speednya itu 100-an Mbps ya, dengan 50 GB, 51 GB, jadi kira-kira sekitar 7 menit. Dan kalau kita lihat temperaturnya juga masih 48 derajat Celcius, indikatornya juga masih nyala untuk ngopi. Jadi lumayan kenceng sih ya untuk NVMe Gen 3 dengan harga 600. Bentar, kalau sama pajak berarti sekitar 745.000 kemarin kalau saya nggak salah ingat. Nah ini kalau misalkan kita sandingkan dengan beberapa brand di Indonesia yang memang dijual resmi di Indonesia kayak Kaizen, terus juga Oling, itu menurut saya selisihnya nggak terlalu banyak ya. Jadi apakah worth it untuk beli di AliExpress dengan selisih harga cuma segitu? Menurut saya enggak sih ya, mending beli di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kalian beli barang yang resmi di Indonesia, kalian bakalan dapat after sales minimal kalau SSD itu 3 tahun sampai 5 tahun. Kebanyakan SSD itu garansinya lumayan panjang, 3 sampai 5 tahun. Si Walmart ini sebenarnya garansinya juga 3 tahun, tapi kan dia nggak dijual resmi di Indonesia ya. Jadi kalau misalkan kalian mau klaim garansi, itu ribet. Kalian harus kirim ke sellernya, yang itu pasti makan biaya kirim. Biaya kirimnya juga pasti kalau ke China sana ya kira-kira sekitar 300 sampai 400 ribu mungkin loh ya, saya juga belum pernah kirim ke sana, cuman yang pasti lebih mahal ketimbang kalian kirim domestik. Terus ketika dia kirim balik lagi ke sini itu bakalan ada cost-nya juga atau enggak saya juga nggak tahu, tapi harusnya ada sih ya. Terus kalian harus nunggu dulu SSD-nya dibenerin, ribet lah intinya. Jadi kalau untuk barang-barang gadget kayak gini yang butuh after sales, menurut saya akan lebih baik kalau misalkan kalian beli barang resmi Indonesia aja. Karena kalau misalkan rusak atau ada apa-apa, kalian tinggal klaim aja ke seller di sini, ke Indonesia. Jadi lebih mudah. Sebenarnya kalau kita lihat di e-commerce, contohnya di Topet ini, ada yang jual wall RAM, tapi dia bukan garansi resmi gitu. Jadi garansinya juga tetap garansi AliExpress. Dan harganya jatuhnya pun jadi lebih ngawur gitu, lebih mahal. Kalau kita lihat ada yang 1 juta, 1.900.000. Wah, ngawur ya kalau kalian beli di AliExpress aja sekitar 500 ribuan dengan pajak 700 ribu. Tapi saran saya tetap beli yang barang resmi aja kayak Samsung, Seagate. Kalau untuk SSD ya Corsair, terus MSI juga ngeluarin. Jadi ya yang aman-aman aja karena SSD itu kan storage ya. Storage itu istilahnya adalah lemari. Jadi lemari itu pasti kalian gunakan untuk nyimpan barang-barang yang penting. Entah itu duit, perhiasan, dan lain-lain. Nah kalau misalkan lemari kalian itu rusak, contohnya ya misalkan bolong, dicokoti rayap kayak gitu, pastikan barangnya di dalamnya ikut jamur, ikut rusak. Nah kalau misalkan SSD-nya nggak jelas dan filenya korup, kayak kemarin ya saya syuting sama Ari itu 2 jam syuting sebuah proyektor dan filenya korup. Micro SD-nya itu nggak hilang tapi filenya korup. Nah kan saya harus syuting lagi. Intinya storage itu, kalau buat saya storage itu penting banget karena itu adalah tempat kita nyimpan sesuatu yang akan kita gunakan ke depannya. Jadi kalau misalkan storage saja kalian beli yang terjangkau atau yang nggak terpercaya, ya itu sih bahaya untuk investasi jangka panjangnya. Jadi menurut saya sih mending beli yang jelas-jelas aja lah. Saya Nikesh Budi and see you on the next video. Bye-bye.